Terdapat 6 guidelines dalam menentukan positioning suatu brand. Yang pertama adalah defining and communicating the competitive frame of reference. Hal ini merupakan bagaimana agar sebuah brand dapat termasuk dalam suatu kategori dan kemudian menjadi dominasi di dalam kategori tersebut. Contohnya adalah Coca-Cola yang kita kenal sebagai leading brand dari soft drinks. Yang kedua merupakan choosing points of difference, di mana menentukan point of difference dari suatu brand. Dalam hal ini terdapat kriteria penting. Yang pertama, desirability kriteria. Kriteria ini sangat bergantung kepada sudut pandang konsumen terhadap brand kita. Dan yang kedua, deliverability kriteria, di mana hal ini bergantung terhadap kekuatan company untuk menentukan positioning brandnya. Dan yang ketiga merupakan differentiation kriteria. Hal ini merupakan bagaimana brand tersebut dapat menentukan dan memposisikan dirinya agar dapat bersaing dengan para pesaingnya. Yang ketiga adalah establishing POP dan POD. Terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah separate the attributes, yaitu membedakan kekuatan atribut sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membedakan marketing campaign. Contohnya adalah Head and Shoulders melakukan dual campaign di Eropa dengan cara memasang iklan tentang keampuhannya untuk menghilangkan ketombe. Tetapi di satu sisi juga mengiklankan tentang keindahan rambut yang diperoleh setelah memakai produk tersebut. Yang kedua, leverage equity of another entity, di mana suatu brand dapat dikatakan meminjam credibility seseorang ataupun brand lain untuk diferensiasi brandnya sendiri. Contohnya seperti produk kecantikan yang memilih model seorang selebriti terkenal dan memiliki kulit wajah yang bagus, sehingga brand kecantikan tersebut dikenal dapat menjadikan kulit yang jernih. Yang keempat adalah straddle position. Jadi dalam hal ini di mana perusahaan melakukan satu set POD dan POP sekaligus. Contohnya seperti BMW di tahun 80-an. Pada saat tahun 80-an, BMW memposisikan brandnya sebagai automobil menawarkan baik luxury dan performance sekaligus. Pada saat itu, luxury car seperti Cadillac yang dianggap kurang dalam hal performance, sedangkan mobil yang unggul dalam hal performance seperti Chevy Corvette dianggap kurang dalam hal luxury-nya. Jadi dapat dilihat satu set POD dan POP dari BMW saat itu sangat berhasil membuat BMW melakukan straddle positions. Yang kelima merupakan updating positioning over time, di mana pada langkah-langkah sebelumnya merupakan brand positioning untuk new launchers, sedangkan hal ini merupakan lebih diarahkan untuk brand yang sudah ada, di mana hal ini merupakan positioning yang harus disesuaikan dengan seiringnya perubahan waktu, market taste, ataupun dalam hal eksternal lainnya. Dan yang terakhir adalah developing a good positioning. Positioning yang baik itu harus memiliki tapakan yang jelas untuk di masa sekarang maupun di masa depan. Artinya positioning itu haruslah aspirasional sehingga brand tersebut memiliki ruang untuk terus bertumbuh dan berkembang. Positioning yang baik juga harus dapat mengidentifikasi semua POP yang relevan. Artinya adalah seringkali perusahaan lebih fokus terhadap strength dari brandnya atau POD dan lebih tidak terfokus terhadap POP-nya. Hal inilah yang sebaiknya dihindari. Baik POP dan POD sama-sama penting dan krusial bagi brand. Akan lebih baik kalau perusahaan dapat mengubah POD kompetitor sebagai POP brand kita.